Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi 3 KD-nya 3.2, yaitu tentang statistika. Nah, untuk materi ini sebenarnya dari SD Anda sudah mempelajari juga, SMP cuma berbeda tingkat kedalaman materinya. Sebelum kita membahas ya sesuai dengan kajian di SMA, kita ingat lagi apa itu statistika. Jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan ya, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Nah, statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, maupun bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Dan untuk program studi pun ya, yang memang statistika sebagai cabang ilmu matematika yang luas sekali cakupannya, sehingga ada jurusan yang khusus ya, atau program studi untuk statistika. Seperti di UNP itu sudah ada D3 statistika. S1-nya bisa di Unpad Pajajaran, di UGM, di IPB, dan kampus-kampus lainnya. Untuk sekolah kedinasan pun itu ada STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, untuk lapangan kerjanya ya, itu luas sekali. Banyak para statistikawan yang bekerja di BPS ya, karena rata BPS itu di tiap kota kabupaten itu ada BPS-nya. Ada yang kerja di bank, ada yang bekerja di OJK, perusahaan bidang keuangan lainnya, karena memang menyangkut menganalisa sampai nanti mempresentasikan data. Nah, untuk SMA sekarang ya, kita akan bahas ada 3 komponen utama, tapi basicnya adalah data ya nak ya. Jadi dasar untuk statistika ini adalah data. Nah, kita akan membahas 3 materi utama, yaitu penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Untuk penyajian data ya, kalau untuk SD SMP Anda mempelajari adanya diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran ya. Kalau untuk SMA kita mungkin mengingat lagi ya materi tersebut, tetapi kita akan lebih fokus kepada ya 2 poin ini, tapi yang utamanya ini nak. Kita harus paham dengan tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi ini kita akan menyajikan data ya dalam bentuk grafik. Nanti ada histogram, ada poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, untuk ukuran pemusatan ini tentang rata-rata, nilai tengah, modus ya. Untuk penyebaran itu adalah simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Dan juga untuk ukuran pemusatan itu ada kuartil, desil, ini lebih ke ukuran letak. Nah, untuk hari ini sebenarnya ya Ibu ingin Ananda berkreasi ya. Dari peta konsep yang ada, silahkan kembangkan imajinasi Ananda, buatlah sekreatif mungkin rangkuman materi atau rumus-rumus utama yang bisa Ananda ambil dari modul yang sudah ada di Google Classroom-nya. Buatlah seindah mungkin, sekreatif mungkin ya. Otomatis nantinya dengan Ananda membuatnya, Anda akan membaca modul tersebut, memahaminya ya, dan juga menentukan mana yang menjadi poin utamanya. Nah, silakan coba Ananda kerjakan, buat dalam kertas HVS ya. Paling banyak itu 2 HVS itu paling banyak, tapi kalau bisa cukup 1 HVS saja. Jelas Ananda baca, indah, kreatif, seperti
peta konsep ya, peta konsep atau poster kecil ya, sehingga nantinya Anda juga nyaman untuk membacanya. Nah, itu yang menjadi tagihan kita untuk hari ini. Nah, kita akan bahas nanti untuk penyajian data ya. Kita lihat sedikit ya untuk materi SMP. Kalau ada yang lupa, ini kan kita membahas diagram garis. Jadi dari data yang ada, misalkan di sini datanya penjualan komputer dari bulan Januari Juli 2019. Januari 10, Februari 15 sampai bulan Juli 60. Nah, kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Jadi Ananda harus terbiasa membaca grafik ya nak ya. Nah, ini lihat ya. Berarti pada bulan Januari ada 10 penjualan komputer sampai bulan Juni, berarti di sini dari datanya kita lihat ada 60 komputer yang terjual. Nah, itu kalau untuk diagram garis. Nah, diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran ini silakan Ananda lihat lagi ya nak ya. Misalkan ini peminat ekstrakurikuler siswa ya, olahraganya ada 90 orang ya, PMR-nya ada 60, paskibrakanya ada 50. Nah, kita diminta menyajikannya ke dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran ini kita bisa memakainya dua ya. Bisa acuan kita adalah persen, maka otomatis maksimal berarti 100%. Atau bisa juga kita menggunakan sudut, totalnya adalah 360 derajat. Nah, kita lihat di sini ya. Datanya PMR adalah 90 orang. Ya, nak ya. Nah, kalau untuk kita gunakan persen, berarti dari total yang ada, berarti total siswanya berapa? Ya, 20 ditambah 90 ditambah 60. Nah, berapa itu semuanya, nak? Oh, sorry, ini nanti ya. Berarti 90 ditambah 60 ditambah 50. Totalnya berapa? Totalnya adalah 200 siswa. Nah, untuk yang olahraga, berarti kalau untuk persen kita gunakan 90 per 200 dikali dengan 100%. Sehingga dapatlah 45%. Nah, mana dia? Ini dia. Nah, kalau untuk sudut, kita gunakan derajat. Maka 90 per 200 dikali dengan 360 derajat. Diperolehlah 160 derajat. Nah, hal yang sama untuk PMR dan paskibraka. Lalu kita nanti sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk diagram batang juga seperti itu. Ya, hampir sama dengan diagram garis tadi. Ya. Nah, ini banyak siswa di kota A. SD-nya berarti berapa? 562, ini SMP, ini SMA, dan ini STM. Nah, inilah diagram garis yang Ananda pelajari untuk SMP dan SD. Nah, pada pertemuan berikutnya ya, kita akan khusus membahas ini lagi, tabel distribusi frekuensi. Makanya untuk hari ini Bu pengen Anda paham lagi dengan konsep-konsep utamanya, ya nak ya. Pelajari lagi dari model yang ada dan Ibu akan coba lagi review. Masih ingat tidak dengan materi SMP-nya dengan satu buah soal sebagai soal kuis di akhir pembelajaran kita. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kerjakan tugasnya dengan sekreatif mungkin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.